Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya semuanya? Sudah lama saya nggak upload analisa di YouTube ya. Mohon maaf karena saya lagi kurang sehat dan kebetulan komputer saya juga lagi trouble sebenarnya. Oke, saya akan sedikit memberikan ilmu pengetahuan dulu ya buat teman-teman semuanya ya, supaya teman-teman semua bisa mandiri ya. Oke, ilmu ini sangat-sangat bagus untuk teman-teman konsumsi ya guys ya. Saya nggak main-main untuk buat ilmu ini ya. Oke, saya akan kasih dua model ya. Oke, yang pertama adalah BPR. Jangan berpikir ini sepele ya guys ya. Saya berani bersumpah ini works sangat-sangat bagus dan ini saya research nggak main-main ya. Luar biasa ini. Oke, sebentar. BPR saya itu ada macam-macam ya. Ada BPR yang digabung dengan breaker. Sebentar. BPR yang digabung sama breaker. Lalu ada BPR yang digabung sama choke entry model. Ada juga yang BPR yang digabung sama kompresi kayak sekarang ini nih, yang saya tunjukin ya. Nah, dan saya akan memberikan model ini buat teman-teman semuanya ya. Nah, yang dua lagi nggak saya share ya, karena ini sangat-sangat, apa ya, ibaratnya sangat-sangat effort lah untuk dapetin model ini. Saya juga tradingan pakai akun real, udah kehilangan banyak uang lah untuk menemukan model ini. Oke, sebentar. Ini sangat-sangat bagus ya. Ntar saya tunjukkan contoh-contohnya di market realnya ya. Nih yang pertama ya. Ini model BPR yang saya kasih yang di sini nih, yang BPR compression ya. Bentar, yang BPR compression. Ini ada 3 dan saya kasihnya yang ini, BPR compression. Sebentar. Oke. Saya kasih BPR compression. Yang kedua adalah Boss entry model. Internal apa namanya? Sebentar. Internal boss. Banyak yang nanya ke saya, "Bang, apa itu internal structure?" Saya akan jelaskan ya nanti ya. Nah, ini nih. Saya akan jelaskan ya. Internal itu teman-teman pasti bingung ya, pasti bingung. Saya akan jelaskan di sini. Dan ini ilmu sangat-sangat powerful ya kalau teman-teman mendengarkan dengan baik ya guys ya. Saya nggak asal-asalan buat ilmu ini ya. Oke. Yang pertama compression. Lihat ini ada compression liquidity ya. Oke. Compression liquidity. Nah, biasanya setelah dia compression dia akan bikin BPR kayak gini nih. Dia turun kencang. Compression turun kencang. Nah, turun kencang dia bikin BPR sini. Nah, kita bisa buy di BPR. Dengan stop loss di swing low, target di high di sini nih. Nah, sini. Sebagai draw on liquidity. Apa itu draw on liquidity? Target liquidity maksudnya. Draw on liquidity, gambaran liquidity gitu ya. Oke. Ada nggak contohnya? Ada, ntar kita tes ya. Nih, di gold. Kita buka gold ya. XAUSD. Oke. Kita akan zoom sebentar di sini nih. Di sini nih, ya. M15, M5. Sebentar. Nah, ini dia nih ya. Kita replay ya. Saya sebenarnya kemarin nggak entry ya, cuman saya lihat aja ya kemarin ya. Lihat ini. Ini dia compression ya. Lihat ya compression ya. Compression liquidity ya. Oke. Ini juga compression ya. Compression liquidity ya. Oke. Nah, di sini dia ada BPR nih. Kalau kita cek di M15. M15 juga sama ya di sini ya. Dia bikin kompresi di sini ya. Cuman kompresinya nggak terlalu jelas ya. Nah, ini kompresi. Nah, ini BPR nih. Kita bisa buy di BPR ini nih. Kebalik ya. Nah, di BPR ini kita bisa buy dengan SL di swing low, target maksimal di liquidity-nya. Nah, di sini nih. Nah, coba kita replay ya. Nah ya, masuk BPR M15 ya. Masuk ya. Ini BPR ya. Lihat, dia sampai liquidity ya. Sampai liquidity sini ya. Nih, sampai sini nih. Draw on liquidity. Nah, ini model saya ya. Ini jarang banget yang bahas di YouTube. Jarang, pasti jarang. Karena sedikit orang yang mau nge-share ilmunya ya. Nah, yang kedua adalah ini. Boss entry model. Internal boss entry model ya. Nih, saya akan jelaskan ya. Ada nggak contohnya? Ada dong. Pasti ada lah. Saya akan share secara real time di market. Oke. Kita lihat sini. Saya replay dulu ya. 2 kali kemarin bentuk 2 kali kemarin. Nih.
Kemarin itu saya kemarin buy 3 kali ya, 2 kali ya. Saya buy di sini di fair value gap. Yang kedua di sini saya nggak entry, saya cancel. Nah, yang ketiga saya buy di BOS lagi nih. Nah, saya buy di sini. Saya buy di sini. Oke, saya profit nih ya. Saya tunjukin ya. Yang pertama saya buy di EVG entry. Saya jelaskan ya, lihat ini. Ini before-nya ya, MT4 ya. Nggak ada rekayasa replay ya. Nah, saya kemarin buy di sini nih. Saya replay. Oke. Karena di sini ada fair value gap. Menarik EVG-nya. Saya buy di sini. Sebentar. Saya kemarin buy sebelum harga turun. Nah, lihat ini ya. Sebelum turun ya. Sekarang kita lihat. Perfect. Terbang kan dia. Oke. Itu yang pertama saya buy, saya profit. Nah, yang kemudian saya buy lagi kedua. Yang kedua, boss entry. Cuman ini sempat saya batalkan karena saya pikir nggak kejemput. Kan kita lihat ini boss ya. Ntar saya akan jelaskan ya. Kemarin harga masih di sini nih. Nah, kemarin ini dia bikin internal boss. Lihat ini pullback diambil, boss. Nah, ini internal boss ya. Saya akan jelaskan nanti ya. Saya buy di sini kemarin. EVG di sini. Nah, pas dia naik ke atas, saya pikir dia nggak kejemput nih. Taunya dia turun lagi dan dia naik lagi nih. Nah, perfect ya kejemputnya. Nah, yang ketiga dia bikin boss lagi nih. Ini kan pullback ya. Pullback diambil bikin boss ya. Nah, boss kedua saya buy lagi. Saya buy limit. Saya akan tunjukkan ya. Nih, saya akan tunjukkan di membership saya itu nggak asal-asal entry ya. Lihat ini. Nih, saya set 1 jam ya. Di 1 jam dia bikin engulfing nih. Nah, ya lihat nih ya. 1 jam dia bikin engulfing. Sama lah kayak di sini nih, engulfing juga nih. Engulfing, lalu di M30 dia bikin break of structure. M15, nah saya buy limit di sekitar sini nih. Sebentar, saya buy limit tuh di harga 3016. Ya di sini lah pokoknya lah. SL di bawah swing low, target maksimal di high. Lihat sekarang. Perfect ya. Nah, saya kemarin tuh profit 2 kali. Yang pertama di sini, yang kedua di sini. Nah, yang di sini saya batalkan karena saya agak ragu. Nah, yang di sini saya nggak entry karena saya kesiangan. Ini subuh bentuknya ya. Ini peluang ini subuh, terbentuknya subuh. Subuh jam 4-an kalau nggak salah, jam 3 subuhan pokoknya. Nah, saya entry di 2. Jadi kemarin saya profit 2 kali di gold. Ya. Nah, untuk boss ini gimana? Untuk internal bossnya, oke saya jelaskan ya. Internal boss. Jadi ketika ada internal boss seperti ini, kita bisa setting Fibonacci ya ketika ada koreksi ya. Nah, kita bisa buy limit di OTE-nya di sini. Fibonacci OTE-nya. Fibonacci OTE-nya. Oke. Nah, bentar. Pasti pada nanya, apa itu internal boss? Oke. Lihat gold sekarang ya. Lihat gold sekarang ya. Saya hapus dulu ya. Ini sangat penting. Ilmu lebih penting daripada sinyal. Karena dengan ilmu kita bisa mandiri. Oke. 1 jam. 1 jam dia respect support ya. Kalau SNR ya, support. Nah, support ya. Lalu kalau M30, nah kenapa saya sebut dia internal boss ya? Internal boss karena gini. Pasti banyak teman-teman yang berpikir boss itu harus terjadi setelah kayak gini nih ya. Setelah dia bikin cok. Nah, teman-teman pasti berpikir boss selalu terjadi setelah dia bikin cok. Nah, kayak gini nih. Ada cok, baru ada boss. Nah, gitu ya. Pasti gitu mikirnya ya. Nah, di sini tidak perlu adanya cok kayak gini. Nggak perlu. Kita pakai internal aja ya. Lihat ini, kita pakai internal mainnya. Pullback diambil. Nah, ini disebut dengan internal structure. Ya, internal structure. Nah, jadi teman-teman nggak perlu menunggu adanya cok di sini. Nggak perlu. Ini kan bukan cok ya, bukan cok. Nah, ini dia boss. Kalau kita pakai Fibonacci, lihat ini. Fibonacci. Dia respect OTE ya. Respect OTE. Terbang. Lihat ini dia bikin boss lagi di sini.
Bentar. Wah, salah salah ngetik. Nah, ini bos ya. Dia spek OTI nih. Lihat ini. Spek OTI, dia terbang. Ini OTI ya. Dan dia terbang. Jadi kemarin tuh profit 3 kali harusnya. Nah, terbang. Nah, ini adalah model untuk bos entry model ya. Nah, ini silakan di backtest ya, silakan diamalkan untuk trading. Selalu disiplin ya. RR-nya bagus ya, 1:2-an ya kalau kita cek di sini ya. Minimal 1:1,5 lah ya. Bagus, RR-nya bagus. Nah, kemarin saya profit di sini nih. Kemarin muncul satu di sini EVG entry. EVG entry nggak saya jelasin ya. Nah, ini BPR entry. Nah, ini bos entry. Jadi muncul 1 peluang, 2 peluang, 3 peluang, 4 peluang kemarin muncul ya. Kalau versi saya ya. Nah, ini adalah konsep SMC ya. Ini sangat-sangat powerful ya. Oke, kita akan bahas untuk gold sekarang ya. Oke, buat teman-teman yang pengen masuk ke membership buat dapetin ilmunya, kan saya ada BPR ada banyak ya, ada BPR compression dan BPR yang choke dan breaker. Nah, BPR ini saya di membership aja ya. Nah, ini saya tunjukkan konsep video edukasinya dari 0 sampai entry. SMC-nya fokus SMC sebenarnya. Cuma breaker tuh apa? Kalau ICT saya pakai dikit sebenarnya, pakai BPR doang sama breaker doang ya. Ini BPR. Nah, ini untuk membership ya. Jadi ini untuk edukasinya, ini untuk mapping dan sinyalnya gitu ya. Oke. Ya, kita mulai analisa gold ya. Kita mulai analisa gold sekarang. Oke, sebentar. Oke. Analisa gold. Gold ini sebenarnya kalau di daily dia respect bikin bos baru di sini nih. Dan dia bikin breaker di sini nih. Breaker. Nah, cuman saya nggak tahu kenapa dia nggak turun dulu gitu. Harusnya sih dia bisa turun ya, harusnya ya, tapi nggak tahu juga ya. Nah, sekarang ini dia gold, dia respect EVG di sini nih. EVG. Nah, takutnya dia naik ke atas nih. Jadi kita antisipasi buat buy juga gitu ya. Karena bisa aja dia bikin IRL to IRL gitu ya. Nah, di H4 di sini dilihat nih. H4 di sini dia bikin BPR kemarin, BPR sell. Cuman dia nggak di respect. Dia sempat turun dan dia di sini naik lagi ke atas. Nah, kalau 1 jam strukturnya kemarin itu dia ini kalau kita cek di sini ini kayak internal struktur ya jatuhnya ya. Kayak internal struktur ya jatuhnya ya. Hati-hati di sini nih ya. Nah, sini agak sedikit tricky ya. Kalau di M30, M15 kemarin dia udah bikin bos 2 kali ya. Internal ya. Ini bos pertamanya di sini. Bos pertama di sini, bos kedua di sini nih. 3 kali ya, sorry. Ini bos keduanya. Nah, ini bos ketiganya nih. Nah, bos ketiganya di sini nih. Sebentar, sorry. Salah. Ini bos ketiganya. Ini berarti demand ya. Demand internal, dia respect demand. Bentar, demand. Kok salah ngetik mulu sih? Sorry guys. Ini harusnya dimajuin aja nih, naik demand. Nah, ini juga demand. Ini juga demand harusnya nih. Nah, ini demand ya harusnya nih. Demand yang sekarang M15. Untuk saat ini dia kayak mau naik ya polanya di sini ya. Kalau kita ke M5 dia tuh cok ya di sini ya, cok ya di sini ya. Saya nggak tahu nih apakah dia akan naik, saya nggak tahu nih. Dia kayak mau naik gitu ya bentuknya, kayak mau naik. Saya nggak tahu pasti. Soalnya ini dia cok sini nih bentuknya nih. Ini pullback diambil, cok. Harusnya dia naik nih, harusnya nih. Cuman karena dia udah bikin bos 3 kali di sini, takutnya jebol di sini nanti. Rawan jebol demand-nya ini. Rawan jebol. Nah, kita akan cari POI terdekat nih. POI terdekatnya. Oke. Ini udah valid sih ya sebenarnya, ya. Sini dia demand M15 nih. Demand M15 dan M30 karena dia bikin bos di sini. Ini demand nih. Nah, sekarang ini dia secara nggak langsung, nggak sengaja kita lihat adanya konfirmasi di sini nih. Di M15. Nah, M5, sorry. M5 dia konfirmasi cok.
Di sini dia bikin BPR tadi nih, ini BPR nih. Cuman tadi saya nggak pantau. Saya telat mantau. Saya baru buka market soalnya. Oke, BPR. Nah, ini dia bikin cok nih sini nih. Harusnya sih dia bisa pullback harusnya. Bisa pullback lalu naik lagi kayak gitu. Cuman saya agak sedikit ragu karena dia udah bikin bos 3 kali. Jadi kalau teman-teman mau entry dipikir-pikir dulu ya. Dipikir-pikir dulu. M3 M15 juga dia bikin breaker di sini. Bikin BPR. Nah, kalau menurut saya sih dia kayak naik lagi nih. Kalau kita cek daily sebentar. Daily dia bikin inside bar. 4 jam dia bikin internal boss. Oh ya, ini internal boss ini ya. Ini kan ada pullback nih. Pullback diambil, break nih internal boss ya. Dia bisa naik, bisa naik, bisa naik. Nah, kalau kita ke 1 jam, ini kalau misalkan dia nanti bikin engulfing bullish ya, dan M5-nya dia cok, kita bisa buy di bawah sini. Di sekitar sini. Tapi agak risiko ya, karena udah bikin bos 3 kali di M15. Jadi hati-hati aja ya guys. Hati-hati aja. Oke, itu aja guys ya. Dia kayaknya mau naik dulu nih. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.